Shalom sahabat terkasih, renungan firman Tuhan kita hari ini berasal dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang terkasih, keberhasilan selalu menjadi harapan dan mimpi setiap orang. Tapi hal ini tidaklah semudah kita membalikkan tangan. Tantangan sering terjadi, bahkan batu sandungan sering menghadang, bahkan dari orang-orang terdekat yang kita miliki. Berita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diibaratkan seperti pohon. Pohon itu akan mati ketika tidak ada sumber air yang memberikan kehidupan, memberikan gairah, energi, bahkan makanan. Sehingga tidak akan menghasilkan buah. Jangankan buah, daun pun akan perlahan berguguran seiring dengan keringnya sang batang kayu. Pemazmur mengingatkan kita bahwa ada jalan menuju keberhasilan yang merupakan peta jalan sukses bagi semua orang, khususnya orang-orang percaya. Apakah peta jalan sukses itu? Bila kita melihat tulisan pemazmur ini, maka pertama, janganlah bergaul dengan orang-orang yang salah, yang membebani hidup, akan menarik kita dari semangat dan setiap mimpi kita, menghancurkan harapan bahkan kinerja kita. Karena para pencemooh, orang bebal, tidak pernah sibuk dengan masa depan, bahkan peduli dengan masa depan saudara, tetapi hanya sibuk untuk membicarakan kekurangan orang, ketidakmungkinan, kemustahilan, bahkan segudang alasan yang dapat diberikan ketika melihat orang lain sedang berusaha. Dan apalagi ketika orang itu belum berhasil dan bahkan mungkin gagal, maka ia mulai mencemooh tindakan-tindakan kurang berhasil tersebut, yang bahkan mereka pun tidak akan pernah tahu di masa depan ketika seseorang dengan kegagalan tadi, kekalahan tadi, tetapi digantikan dengan rajin, gigih, teguh, dan konsisten, maka keberhasilan hanya tinggal menunggu waktunya. Bukankah pepatah itu mengatakan bahwa hasil tidak pernah mengkhianati setiap kerja keras kita? Pelajaran kedua adalah isilah pikiran dengan hal-hal yang baik dan benar. Harvard University dalam penelitiannya mengatakan bahwa setiap buku yang kita baca memiliki manfaat-manfaat yang luar biasa. Dan dari sekian ribu buku dan judul-judul buku yang ada, manakah yang paling baik yang bisa mempengaruhi orang dan masa depannya? Maka penelitian itu telah menunjukkan bahwa ternyata Alkitab adalah buku terbaik yang dapat mengubahkan setiap pribadi dan bahkan untuk mencapai setiap mimpi dan masa depan. Pemazmur mengingatkan kita untuk membaca berulang-ulang. Mengapa harus berulang-ulang? Supaya itu masuk dalam pikiran kita, dan pikiran kita dapat menghafal dengan baik, menerima dengan baik, mengingat dengan baik, dan serta mendapatkan ransum hikmat yang terbaik. Dan sesudah itu mulai mengerti perkataan firman tersebut, dan ketika memahami, mengerti setiap perkataan firman Tuhan itu, maka akan mengubahkan gaya hidup orang, kinerja setiap orang, bahkan gaya pergaulan orang mulai berbeda. Cara setiap orang menuju mimpi-mimpi mulai akan berubah, dan tentunya akan menerima tuntunan yang terbaik dalam perkataan firman Tuhan itu untuk mencapai hari depan, masa depan cerah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya.
Pelajaran ketiga yang kita dapatkan adalah sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk selalu dekat dengan sumber air. Karena sebesar apapun pohon itu, bila akarnya tidak menyentuh air selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, pada akhirnya pohon itu akan tumbang, kalah, malu, bahkan dihancurkan. Mazmur mengingatkan bahwa ada jaminan Tuhan ketika kita melekat, bertumbuh, dan berakar di dalam Dia. Karena Tuhan Allah adalah sungai kehidupan yang memberikan kesegaran, pengertian, hikmat, tuntunan, dan perlindungan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang memberikan hasil yang terbaik, Tuhan yang membuat tanam itu semakin kuat dan pada musimnya pasti akan berbuah. Hari ini, apakah kita semua sudah melekat kepadanya? Sudahkah Anda membangun hubungan intim dengan Tuhan? Apakah setiap hari kita menikmati kesegaran rohani yang luar biasa? Sehingga setiap hari-hari yang kita lewati dan ketika hari-hari pergumulan itu datang, kita telah siap untuk menaklukkannya, dan bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Kiranya setiap kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Air kehidupan itu menyegarkan, menguatkan, membawa kita dalam rancangan masa depan cerah penuh pengharapan yang terbaik, khususnya di masa-masa kritis dalam hidup kita. Tetaplah bersemangat, tetaplah maju, dan Tuhan Yesus memberkati.